Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Ibnu Arif dan Bung Said Didu dari Forum News Network. Di akhir pekan ini masih bisa menjumpai Anda semua. Dan yang penting-penting sekarang kondisinya sehat walafiat. Gitu ya, Bang Said Didu? Alhamdulillah sehat semua, Ya, Bang ya. Hersu. Sehat, tapi kita tahu bahwa banyak juga saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit. Mari kita doakan mereka segera diberi kesembuhan. Banyak juga teman-teman kita yang menghadapi hari-hari ke hari kehidupannya sulit. Mudah-mudahan Allah segera bukakan pintu-pintu rezekinya, begitu ya, Bang Said Didu ya. Amin. Ya. Amin. Kita doakan semua. Ya, kita baik-baik semua. Dan ini sebenarnya tugas semua ini sebenarnya mau sakit mau orang terlantar itu adalah tugas negara seharusnya dalam situasi pandemi ini. Tapi saya lihat ini ternyata belakangan ini ada upaya dari pemerintah dan juga dari Basar untuk memberikan semacam angin surga lah, gitu ya, Bang Said Didu ya. Kemarin blok rokan yang memang otomatis kembali ke pemerintah Indonesia setelah 97 tahun dikelola oleh Chevron itu dibesar-besarkan seolah-olah itu kemenangan dari bangsa dan negara. Itu adalah apa ya? Pokoknya kado ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-70 dan sebagainya. Nah, yang terbaru ini saya lihat laporan keuangannya Pertamina. Wah, ini kalau lihat ini luar biasa menarik ini, tapi too good to be true ini, terlalu bagus dari kenyataannya, kira-kira begitu. Apa benar ini ya, asumsi saya ini, Bang Said itu? Jadi Bang Hersu betul sekali bahwa apapun sekarang dibikin pencitraan, kemarin kita saksikan Bapak Presiden menyerahkan bonus kepada atlet Olimpiade. Judul beritanya Jokowi menyerahkan bonus kepada atlet. Jadi saya menulis kalau Pak Jokowi sudah menyerahkan berarti masih ada bonus tambahan ditunggu dari pemerintah. Dari presiden ya. Dari presiden ya. Ya, ya. Ini kan baru dari Jokowi, dari pemerintah presiden. Ya. Nah, jadi saya melihat sekarang bahwa memang seperti kita Mas Hersu, channel kita ini kan kita tujukan untuk meluruskan informasi-informasi agar publik paham apa sebenarnya yang terjadi. Jadi bukan menyatakan benar tidak, tapi kita menyatakan yang sebenarnya adalah begini, supaya jangan bangsa ini terlalu jauh terpleset dari pencitraan dan mohon maaf mungkin kebohongan. Itu yang harus kita hindari. Itu sebenarnya tujuan kita selalu bicara. Nah, terkait dengan BUMN, saya ingin menyatakan bahwa sejak 2018-2019 terjadi peralihan pelaporan kinerja BUMN berbasis pencitraan, bukan berbasis kinerja keuangan, tapi berbasis pencitraan. Nah, yang terjadi saat itu adalah dirubahnya angka laporan yang masuk ke sebagai laporan kinerja adalah total setoran ke negara, bukan dividen. Padahal sebenarnya dari dulu itu hanya dividen yang dilaporkan. Perlu saya jelaskan kenapa yang lain tidak dilaporkan, karena terjadi misleading. Kan setoran BUMN itu kan adalah dari dividen, pajak, dan pendapatan negara bukan pajak. 3 itu komponennya, dan lain-lain. Nah, dividen itu yang murni hasil bisnis, pajak itu bukan hasil kerja. Ya, karena itu adalah semua orang di kita bayar pajak ya, begitu ada penghasilannya kan gitu ya. Nah, semua orang bayar pajak dan itu hanya dititipkan oleh dia. Bung Hersu beli pulsa kena pajak, beli BBM kena pajak 10% tambah 5% daerah. Nah, yang ketiga PNBP. PNBP itu biasanya adalah bagi hasil atau royalti. Nah, kenapa dua variabel itu tidak bukan sebagai kinerja? Karena begini Mas Hersu, itu memang pertama itu bukan uang dia, itu uang rakyat yang dititipkan, uang kontraktor yang dititipkan untuk disetorkan ke negara. Itu namanya titipan pajak. Kemudian yang PNBP itu bukan kinerja, tapi itu adalah kewajiban. Nah, yang menarik kalau dia menyatakan bahwa itu setoran ke negara, itu terbalik. Negara menyetorkan mereka karena 100% minyak dan gas batu bara itu milik negara. Jadi kenapa disetorkan ke negara, kan lucu itu beneran. Nah,
Yang ketiga, kalau indikator yang dipakai, maka jangan heran nanti kalau ini diteruskan, ini harus di stop laporan seperti ini. Nanti yang paling banyak setoran ke negara itu pabrik rokok. Karena cukai paling besar. Maka nanti gudang garam, jarum, Sampurna sebagai penyetor ke negara terbesar. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Yang nyetor itu kan tukang beca yang ngerokok. Ya kan? Nah, tukang beca yang merokok. Yang perokok yang menyetor, bukan dia yang bayar mereka. Nah, itu kenapa misleading sekali yang dilakukan sekarang ini. Nah, itu yang perlu kita luruskan bahwa ini adalah salah. Nah, misleading PNBP saya sudah jelaskan tadi, itu haknya negara. Nah, sekarang kita masuk ke Pertamina. Pertamina dilaporkan. Nah, jadi sejak dulu saya masuk itu kan tidak ada data BUMN. Dan sempat kita perdebatkan apa kinerja BUMN. Dan kita menolak melaporkan ke yang bukan dividen, karena itu bukan kinerja. Itu adalah titipan, titip uang orang. Nah, yang menarik lagi sekarang, bahwa untuk mendapatkan penyertaan modal negara, yang dilaporkan seluruh setoran. Nah, jadi ada agak aneh, jadi nanti umpamanya, kalau setoran ke negara, kan itu pajak. Bulog nggak dapat apa-apa dong, karena semua bebas pajak. Nah, agak lucu. Nah, nanti bank banyak dong, karena banyak sekali pajaknya nasabah di situ. Jadi kalau bank itu melaporkan juga setoran ke negara, itu besar sekali karena pajak-pajak nasabah disetorkan oleh mereka. Nah, ini misleading yang harus dihentikan. Harus dihentikan karena bisa berbanyak masalah. Nanti Mas Heru Pak beri rokok, petambang batu bara, petambang Cina, kemudian pemilik HPH akan melaporkan bahwa dialah pahlawan negara ini karena menyetor ke negara cukup besar. Padahal itu bukan uang dia. Itu hak negara atau uang rakyat. Nah, itu kenapa saya menyatakan, saya ulangi, itu misleading, harus dihentikan karena itu adalah berbahaya bagi penilaian kinerja. Nah, sekarang Bang Saididu, ini kan sebenarnya praktek di dunia internasional lah ya. Semua standarnya seperti itu ya kan. Artinya apa yang terjadi? Sebenarnya ini ada upaya membesar-besarkan atau mengelabui masyarakat kita. Tetapi sebenarnya bukan hanya dunia internasional, di kalangan yang memahami itu juga tahu bahwa ini ada semacam upaya apa ya membesar-besarkan. Kalau Anda tadi bukan oke lah Anda menyebutnya bukan, kalau kita mau ngomong kebohongan itu mungkin berlebihan, tetapi faktanya memang bukan seperti itu kan? Saya menyatakan bahwa ini adalah pencitraan, itu intinya. Nah, kita masuk ke Pertamina. Jadi saya lihat selalu begitu dilakukan itu, dan kita harus meluruskan semua ini agar jangan semakin jauh penyimpangan yang terjadi. Karena anggota DPR juga hampir semua tidak ada yang berani meluruskan. Ya kita luruskanlah. Nah, saya ulangi bahwa itu dulu kita bahas, tidak pernah kita setujui masuknya sebagai laporan kinerja keuangan BUMN itu adalah pajak dan pendapatan negara, bukan pajak, karena itu bukan kinerja hasil usaha. Nah, kita masuk ke Pertamina dengan bangga, buzzer dan kelihatannya sepengetahuan pimpinan Pertamina menyatakan bahwa puncak setoran negara terjadi 2020 dengan jumlah setoran 128,6 triliun, apabila ditambahkan dengan PNBP menjadi 181. PNBP itu adalah bagi hasil itu 100 menjadi 181 sekian triliun. Nah, ini misleading yang sangat besar karena sebenarnya ini tidak pernah, indikator ini tidak pernah digunakan, tidak pernah, karena tidak masuk akal. Nah, tahun tertinggi sebenarnya kalau mau dihitung itu mungkin 2008-2009, tapi kita nggak pernah setuju itu digunakan. Nah, apa misleadingnya di sini, Mas Hersu? Kita masuk ke angka-angka. Ini adalah cara untuk mengurangi, mungkin juga misleading, perubahan data kinerja yang merubah dari dividen menjadi seluruh setoran BUMN adalah untuk menutupi keterpurukan kinerja BUMN sehingga seakan-akan besar. Nah, kita contoh bahas Pertamina. Tadi dari 128,6 triliun itu dividen hanya 8 triliun. Hanya 8 triliun. Itu kecil banget ya?
Kecil sekali. Itu saya pernah dividen itu hampir 25 triliun waktu sebelumnya. Sekarang 8 triliun. Jadi 120,6 triliun itu adalah pajak. Oke, saya ingin menguraikan pajak itu apa saja sebenarnya. Pajak itu ada PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ada dua, yaitu pajak pertambahan nilai terhadap jual produk. Mas Hersu beli BBM, beli gas, maka PPN-nya 10%. Semua rakyat Indonesia itu membayar itu. Jadi jangan Pertamina mengakui itu sebagai setorannya dia. Setorannya saya itu, setorannya Hersu. Kenapa dia mengakui bahwa setoran dia? Yang kedua, PPN oleh mitra. PPN mitra, jadi subkontraktor, kontraktor di Pertamina apa segala, penyewa kapal, konsultan apa segala, itu ada PPN-nya. Itu uang orang, bukan uangnya Pertamina. Nah, itu pajak jelas uang seluruh rakyat Indonesia. Kenapa Pertamina melaporkan bahwa itu setorannya dia? Nanti pabrik rokok juga melaporkan bahwa itu setorannya dia. Padahal saya perokok ya, saya bayar cukai. Tukang becak bayar cukai. Yang kedua, PPH. PPH, pajak penghasilan. PPH ini ada dua, PPH pribadi dan PPH usaha, badan usaha. Nah, PPH pribadi itulah pajak-pajak seluruh karyawan Pertamina, mulai dari komut sampai ke cleaning service. Itu ada pajaknya. Itu pajak mereka, bukan Pertamina. Jadi menurut saya ada PPH badan. Nah, pajak-pajak lain ada lain. Nah, jadi saya menyatakan bahwa ada nanti pajaknya. Ini laporan 120,6 triliun adalah uang orang yang diakui, setoran orang ke negara yang diakui oleh Pertamina sebagai uang dia untuk menggelembungkan pendapatan. Yang ketiga, Mas Hersu, dia bilang dana bagi hasil. Nah, ini perlu saya jelaskan. Dana PNBP. PNBP ini adalah dana bagi hasil dari hulu. Dari hulu itu menambang minyak dan gas. Perlu saya sampaikan, PNBP ini ada dua sistem. Dulu sistemnya adalah profit production sharing, pembagian produksi, dan publik harus paham bahwa hak negara terhadap setiap barrel, setiap MMBTU barrel minyak dan MMBTU gas, itu kalau minyak itu 85% adalah hak negara. 15% milik KKKS, kontraktor kerjasama KKKF. Nah, itu seperti Pertamina, Chevron, apalagi segala itu haknya 50%. Kalau di gas itu 70%, 70% haknya negara, 30% KKKS. Nah, yang menarik, kok dikatakan store ke negara? Itu kan negara mengambil bagiannya. Apa? Nah, itu bukan store ke negara. Negara mengambil bagiannya dan menyisakan hak kalian sebagian untuk hak kalian. Kenapa dilaporkan sebagai setoran negara? Jadi saya kasih contoh, Mas. Orang kontrak di rumah Anda kontrak tuh Anda mengambil sewanya. Terus yang mengontrak menyatakan saya menyetor ke Mas Hersu. Kan lucu tuh. Padahal itu kan hak Mas Hersu. Ya kontrak rumah kok. Atau gini, kalau pertanian mungkin gampangnya begini. Saya punya sawah gitu ya. Terus dikerjakan oleh orang dan kemudian bagi hasilnya 70% saya, 30% dia gitu. Nah, dia klaim bahwa 100% itu adalah setoran dia pada kita, penghasilan dia semua gitu kan kira-kira ya. Begitulah. Jadi ini rakyat betul-betul berhentilah membodohi rakyat. Ya. Jadi bagus sekali contoh Mas Heru sudah saya menggarapkan sawah saya haknya 50-50 lah, 50%. Oke. Terus si penggarap menyatakan saya menyetor ke Saididu 50%. Kan lucu. Itu hak saya kok. Nah, ini Pertamina melakukan itu dan diaminkan oleh pimpinan Pertamina, pimpinan BUMN, DPR, dan buzzer.
Ini harus diluruskan. Itu sama sekali bukan mana. Nah, kan ada auditor, Bang Saididu. Biasanya sebelum ada laporan begini ada auditor kan, auditor publik. Saya teruskan dulu. Sekarang namanya gross split dirubah 2017. Nah, itu dulu kan tadi kan hak negara 80% kalau produksi sharing. Sekarang 57% dan gas 52%. Nah, yang menarik Mas Heru, ini Pertamina kan dapat cost recovery. Jadi setelah menyetor itu, maka dia minta cost recovery. Dan itu mengambil uang negara, tapi nggak dilaporkan. Bahwa dia, nah ini pengelabuan yang harus kita luruskan. Mas Hersu, pertanyaan Mas Hersu tadi, audit iya itu menyatakan bahwa setoran ke negara sekian, tapi kan bukan itu yang dilaporkan. Yang dilaporkan itu dividen, karena itu bukan uangnya Pertamina. Saya ulangi lagi tadi, bukan uangnya Pertamina, uang pembeli gas, pembeli BBM, kok dilaporkan? Uang negara yang mengambil haknya kok dianggap setoran? Begitu. Itu Mas Hersu. Iya, tapi tetap saja kan realitasnya tidak menutupi fakta bahwa keuntungan yang kemudian berupa dividen yang disetorkan pemerintah itu sangat kecil sekali kan sebenarnya realitasnya kalau dalam pembukuan dalam akuntansi negara nanti kan akhirnya yang masuk yang kecil itu kan bukan semua yang seperti diklaim oleh Pertamina tadi kan. Jadi laporkanlah kinerja yang dikerjakan. Ya. Bukan melaporkan uang orang yang dikumpulkan oleh Anda karena regulasi. Itu kan nggak benar. Nah, saya ingat laba 2020 itu laba yang mohon maaf dipaksakan. Kenapa? Satu, ingat harga minyak saat itu 2020 itu pernah turun menjadi $25 per barrel. Harga BBM tidak diturunkan. Malaysia pada saat itu sudah menjual BBM 4.000 sekian, hampir 5.000. Kita masih 9.000. Jadi laba 2020 adalah hasil pemerasan rakyat oleh Pertamina yang tidak menurunkan harga BBM. Nah, karena harga BBM saat itu harusnya Petramax itu 6.000 tapi masih 9.000. Nah, itu pun masih merekayasa lagi. Akhirnya labanya cukup besar. Masih merekayasa lagi melaporkan uang yang dititipkan oleh orang untuk dikesok negara sebagai setoran dia. Saya jadi ingat seorang komedian dari Indonesia Timur yang bilang stop tipu-tipu. Gitu. Jadi realitasnya seperti apa sebenarnya kinerja kalau kita membaca data yang betul gitu ya dengan mengeluarkan yang klaim-klaim dari Pertamina tadi, kinerjanya seperti apa sebenarnya sekarang? Saya perlu garis bawahi ini karena kinerjanya di bawah Ahok dan Niken dan selalu orang melihatnya bahwa Pertamina itu seolah-olah Ahok bukan Nike Widiawatinya. Jadi saya melihat kinerjanya sebenarnya kalau harga minyak dinormalkan, saya yakin 2020 itu Pertamina rugi. Saya yakin betul. Tapi saya tidak sepenuhnya menyalahkan Pertamina. Karena pemerintah menggunakan Pertamina dan hampir semua BUMN sebagai batu pijakan untuk mengejar kinerja. Sehingga saat itu Pertamina berikan penugasan. Nah, penugasan yang sangat banyak, termasuk penugasan tanda kutip membeli blok rokan dengan harga mahal. BBM satu harga, dan lain-lain. Ingat Mas Hersu, pemerintah tuh punya utang mungkin sekitar sekarang tuh punya utang ke Pertamina sekitar 130 triliun. Itu utang pemerintah, utang pihak ketiga. Pemerintah biasanya seratusan triliun utangnya ke Pertamina. Nah, jadi Pertamina juga jadi kuda tunggangan. Sama halnya dengan BUMN konstruksi yang harus membangun jalan tol walaupun rugi. Kereta api membangun kereta api cepat dan lain-lain. Nah, jadi kinerja Pertamina itu menurut saya kalau mereka mau jujur, kalau mau dibuka semua, ya tahun-tahun sebelumnya buka juga dong setoran seluruhnya. Jangan setelah menghitung, jadi kayak beginilah. Ada orang memeriksa kucingnya hari ini karena dia baru disemprot, maka dia bilang baru kali ini kucing saya tidak ada kutunya.
padahal baru diobati kutunya. Nah, kayak beginilah kira-kira. Ya, ya. Baik, Bang Saidido, ini penting sekali kita menjadi publik lebih memahami. Tapi kemudian saya sih menduga ya, kalau semua diam itu kan mereka berarti bersama-sama memang sengaja, ada niat lah untuk mengelabui rakyat gitu. Ya, jadi saya melihat Mas Heru, ini sejak tahun lalu Menteri BUMN itu melaporkan kinerja ke DPR ke publik adalah misleading. Itu memang dilakukan dengan sengaja. Sehingga yang dilaporkan adalah total setoran kepada negara. Saya ulangi, setoran kepada negara oleh perusahaan itu bukan berarti uang dia. Ya. Setoran kepada negara adalah uang rakyat, uang orang yang dipungut oleh dia untuk disetorkan. Dan ingat, nah ini menurut saya kebohongan publik yang sangat besar, maka kita perlu luruskan supaya publik paham. Yes. Jadi saya simpulkan bahwa meme yang disebarkan oleh para buzzer yang menyatakan Pertamina kali ini baru kali ini untung dengan foto di Ahok dan di Pertamina di belakangnya Uniken adalah pencitraan dan terdapat kebohongan publik. Ya. Pertama, satu, bahwa baru kali ini indikator setoran setoran ke negara memasukkan seluruh setoran dan administrasi setoran, dividen, PNBP dan pajak. Itu ya. Baru kali ini, tidak pernah sebelumnya. Yang kedua, bahwa setoran yang murni sebenarnya hanya dividen. Pajak itu bukan uang Pertamina, tapi ya. Sebagian besar. Nah, tadi angkanya 260 triliun, sebagian besar uang itu adalah uang orang yang berkonsumsi BBM dan gas serta kontraktor subkontraktor. Itu yang uangnya orang. Jadi pajak itu uang orang yang diakui oleh Pertamina sebagai uang dia. Yang ketiga, PNBP. PNBP itu bukan uang Pertamina, itu haknya negara diambil. Kenapa menyatakan setoran? Nah, itu saya pikir misleading yang sangat besar. Sehingga kalau mau murni, maka sebenarnya kinerja Pertamina 2020 itu hanyalah setoran dividen 8 triliun. Dan itu pun diperoleh dari hasil memeras rakyat tahun 2020 dengan tetap mempertahankan harga tinggi BBM ya. Ya. Dan BBM pada saat harga crude oil turun sangat rendah. Ya, sebenarnya kalau kita lihat meme-memnya kita tahu kok buzzer siapa yang bermain, karena itu kelihatan sekali fotonya komisaris utama justru yang lebih besar, bukan fotonya dirutnya ya. Dan selama ini kan Ahok selalu mengklaim bahwa dia adalah komisaris utama rasa dirut. Jadi ini adalah upaya buzzer untuk menutupi kegagalan dan membesar-besarkan seseorang. Tapi itu udah praktek kuno lah. Sekarang orang juga rakyat sudah paham. Ada yang bilang pertumbuhan ekonomi tinggi sampai 7%, tapi juga rakyat susah makan. Jadi kita nggak perlu khawatir bahwa masyarakat bakal ketipu lagi, tapi penting untuk mengedukasi publik bahwa kita bukan mencari-cari kesalahan orang, tapi memaparkan fakta sesungguhnya. Gitu ya, Bang Saidido ya? Betul. Jadi channel kita adalah meluruskan yang bengkok. Bukan yang membengkokkan yang lurus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.